Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Selasa pagi hari ini tanggal 21 Maret 2023. Puji Tuhan, hanya oleh rahmat anugerah Tuhan kita senantiasa menjalani hari-hari yang kita jalani. Atas rahmat anugerah Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua, sama saya senantiasa sehat, sehat rohani, sehat jasmani oleh karena kita bersama dengan Yesus. Ini terbukti nyata. Tiap hari, tiap saat Bapak Ibu bisa mendengarkan firman Tuhan, bisa baca firman Tuhan, berarti itu anugerah Tuhan. Karena kita adalah orang yang bijaksana. Firman Tuhan mengajar. Firman Tuhan pada tema pada pagi hari ini, ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jarak maut. Amin. Maut itu ada bagi orang yang tidak hidup di dalam firman. Kalau hidup tidak di dalam firman berarti daging. Sudah sering saya katakan, daging bisa menyebabkan dosa, dan upah dosa adalah maut. Itu urutan-urutannya. Tapi bagi orang bijaksana, orang yang bijak, kalau di dalam Matius pasal 7, ya, itu mendirikan rumah di atas batu, saudara. Siapa saya mau baca? Ya, karena firman Tuhan berkaitan dengan ajaran orang bijak. Ajaran orang bijak adalah ajaran orang yang ikut firman Tuhan. Ini firman Tuhan sendiri. Matius pasal 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Orang bijaksana, dia tahu persis harus bertindak kepada siapa. Bertindak kepada penciptanya, yaitu dekat dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan di Mazmur 25:14, orang takut akan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan perjanjiannya. Firman Tuhan. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita menjadi orang yang bijak. Kan orang yang bijak ini minta sama Tuhan. Saya mau baca di dalam Mazmur pasal 90. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan semua pujian ini. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Hari yang kita lewati ini, jangan sampai hari yang kita lewati percuma. Dilewati dengan percuma, yaitu melewati dengan cara hidup daging, kedagingan manusia. Manusia ini kalau kita lihat ya, makan tidur, bekerja, ya, pelayanan seperti itu. Tapi kalau ada pelayanan berarti hubungan vertikal. Tapi apabila seseorang tidak ada kaitannya vertikal, berarti hanya horizontal. Coba Bapak Ibu renungkan, kalau seorang itu bekerja, makan, tidur, itu masalah horizontal. Vertikal yang mana? Vertikal terjadi, itu dikatakan orang bijak yang selalu mencari Tuhan. Kalau mencari Tuhan, seperti tadi, mencari firman Tuhan, seperti 5 gadis yang bijaksana, di bawah mbak pelita itu hati, dan ada minyak. Minyak adalah firman dan Roh Kudus akan menuntun hidup kita. Ajar kami Bapa, haleluya, hidup dalam jalan-Mu, amin, haleluya, agar semua rencana-Mu digenapi, amin. Rencana Tuhan akan digenapi bagi orang yang hidup di dalam firman Tuhan. Seperti dalam Mazmur 25:14, orang bergaul karib dengan Tuhan adalah orang takut akan Tuhan. Maka perjanjian Tuhan akan beritahu, berarti hidup di dalam jalan Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu, haleluya. Pimpin kami di setiap waktu, amin, haleluya. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu, amin, haleluya. Yesus, kami bersyukur padamu, amin, haleluya. Ajar kami Tuhan, amin, haleluya, menghitung hari-hari, amin, haleluya.
agar kami beroleh hati bijaksana. Amin, haleluya. Ajar kami Bapa, amin, haleluya, hidup dalam jalan-Mu, amin, haleluya, agar semua rencana-Mu digenapi, amin, haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya, dan ajaib jalan-Mu, haleluya. Pimpin kami di setiap waktu. Terima kasih Tuhan, besar setiamu Tuhan Yesus, agunglah karya-Mu, haleluya. Yesus, kami bersyukur padamu, amin, amin. Terima kasih Tuhan, ajar kami ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, ya segala-galanya ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang sempurna, nama-Mu Yesus yang mulia, haleluya. Yesus, kami bersujud berdoa kepada Engkau Bapa, amin, haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib segala jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Sucikan mulutku Bapa, hatiku dan pikiranku. Sebentar lagi akan kami membaca firman-Mu. Ampuni Bapa semua dosa dan salah kami hamba-Mu. Terima kasih Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus. Terima kasih, kami percaya Engkau berfirman Bapa pada pagi hari ini. Kami siap untuk terima firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam hadirat Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan. Pada Selasa pagi hari ini tanggal 21 Maret 2023. Bersyukur. Semua kan anugerah Tuhan, saya masih diberikan kesehatan. Bapak Ibu bisa setia sampai detik ini. Biar itu anugerah Tuhan melimpah di dalam kehidupan kita. Biar minta sama Tuhan, ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari yang kita jalani. Karena manusia jujur saja kalau kita lihat ya, menanti kematian sebetul Bapak Ibu ya kan. Kegiatan manusia cuma makan, kerja, ya, semua bersifat horizontal. Mana vertikalnya? Saya katakan, kalau tidak ada firman Tuhan seperti pagi ini, ada malam, pagi, malam Bapak mendengarkan firman, itu bukan vertikal. Dan kita menjadi pelaku firman, itu bukan vertikal. Dan implementasinya hubungan horizontal kepada semua manusia hidup jadi benar. Sehingga itu yang dikatakan bijaksana. Ajaran orang bijak adalah membawa kepada kehidupan. Kan orang bijak ada orang tahu persis. Seperti gadis yang bijaksana.
membak pelita, membak minyak, dia mendapatkan hidup yang kekal. Tapi orang bodoh tidak tahu persis apa yang harus kita kerjakan. Oleh itu mari kita menjadi orang bijak, yaitu kita kembali kepada firman Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Amsal Al-Fatihah 13. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Biar langkah-langkah hidup kita tidak salah langkah. Saya mau baca ayat 14 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Akal budi yang baik mendatangkan karunia, tetapi jalan pengkhianat-pengkhianat mencelakakan mereka. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Keinginan yang terlaksana menyenangkan hati, menghindari kejahatan adalah kekejian bagi orang bebal. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tapi siapa bertapan dengan orang bebal menjadi malang. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Amin. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Huma orang miskin menghasilkan banyak makanan, tapi ada yang lenyap karena tidak ada keadilan. Siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Ayat 25 yang terakhir. Orang benar makan senyang-kenyangnya, tapi perut orang fasik menderita kekurangan. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua saya diberkati sama Tuhan. Mari, melalui firman Tuhan mengajar kita jalan menuju surga. Jalan menuju surga adalah jalan yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Orang yang hidup di dalam kebenaran firman itu adalah orang disebut orang yang bijak. Kan orang bijak seperti tadi saya sampaikan adalah orang yang seperti mendirikan rumah di atas batu. Orang bijak adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Selalu saya katakan, mari, kekristenan kita bukan kekristenan teori. Baca firman Bapak Ibu bukan kehendak saya untuk baca begitu selesai. Tidak. Maksud saya dua-duanya. Karena saya melakukan dua-duanya. Saya rajin baca Alkitab dan juga menjadi rajin pelaku firman Tuhan. Dua-duanya. Ada vertikal, horizontal. Vertikal saya taat kepada firman Tuhan. Horizontalnya implementasinya kepada sesama. Saya berbagi kasih, hati baik, tidak boleh ada dendam, dengki, benci, iri hati, tidak boleh. Jadilah orang jadi teladan Bapak Ibu. Jadi panutan. Hidup kita menjadi dampak, menjadi garam, menjadi terang. Bukan orang suka marah-marah, tersinggung, sakit hati, berbuat jahat, punya rencana busuk. Hancurkan itu orang fasik. Gak boleh ada di dalam orang Kristen. Orang Kristen ada Christ, ada Yesus. Selalu mikirkan yang baik. Ya, contohnya waktu saya baca kemarin. Waktu Yesus memberi makan 5.000 orang. Kata murid punya, suruh mereka pulang. Tapi Yesus berkata, tidak boleh pulang. Engkau harus memberi makan. Itu Yesus selalu menolong orang. Itu berbuat baik. Berarti Yesus menjadi teladan yang sempurna. Mari buat kita berbuat baik. Berbuat yang bijaksana. Hati yang bijaksana. Hati yang mau taat kepada firman Tuhan. Jangan seperti orang yang orang berdosa. 21. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka. Orang berdosa artinya yang selalu hidup di dalam dosa. Dikejar bencana itu. Lihat buktinya. Mereka yang membunuh polisi itu. Sama-sama polisi. Berdosa kan. Dikejar bencana. Sudah dipecat. Masuk penjara. Hukuman mati maupun hukuman seumur hidup. Ini itu malapetaka bencana. Saya yakin menyesal itu. Seandainya dia berdosa, seandainya tidak berbuat jahat membunuh orang, yang tidak masalah kan. Justru harus diampuni. Makanya benar-benar firman Tuhan mengajar kita nih. Mengasihi sama. Jangan membalas dengan kejahatan. Tapi senantiasa berbuat kebaikan. Mari Bapak Ibu. Seperti ayat 22. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucu. Harus baik. Sehingga anak cucu kita betul-betul diberkati. Seperti dalam Mazmur 112 ayat 1, 2, dan 3. Orang baik adalah orang takut akan Tuhan. Itu namanya orang bijaksana. Diberkati sampai anak cucu, harta, semua tidak pernah kekurangan. Tidak pernah kekurangan bagi orang yang benar. Bagi orang cintakan firman Tuhan. Hidupnya diberkati. Maka penting di ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak, menjadi bijak, saudara. Maka penting Bapak Ibu berkomunitas.
Jangan berkomunitas dengan orang fasik, hindarin. Ya sudah, kalau sudah kenal orang fasik adalah orang tidak pernah mengenal Tuhan. Kalau Bapak mau ke gereja, mau berdoa, dicela, ngapain ke gereja? Gak usah berdoa. Nah itu salah itu saudara. Ya jangan ikutin. Ya sudah, jadi teman biasa saja. Tapi jangan bergaul. Kalau nanti bergaul, nanti saudara kena raginya. Kena racunnya. Yang tadinya setia sama Tuhan, tidak mau setia sama. Rugi besar. Karena nanti ada jerat maut. Seperti tadi firman Tuhan mengatakan. Orang benar makan sekenyangnya, tapi perut orang fasik menderita kekurangan. Tidak pernah ada kecukupan bagi orang fasik, tapi ada kekurangan terus-menerus karena hidupnya di luar firman Tuhan. Kalau hidupnya di dalam firman Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati. Lihat kemarin saya bacakan dalam Amsal Sulaiman pasal 12 ayat 28. Di jalan kebenaran terhadap hidup, tapi jalan kemurtatan menuju maut, saudara. Orang murtad adalah orang yang tidak hidup di dalam kebenaran. Orang murtad berbalik dari kebenaran. Hidup di jalan orang fasik itu murtad. Berjalan di jalan yang salah. Berbalik dari dalam kebenaran itu murtad itu. Tapi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Menuju kepada kehidupan kekal. Untuk minta sama Tuhan. Tuhan, jadikan hidupku orang yang bijaksana. Seperti di dalam pujian. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Sadar makin hari makin tua. Seperti saya sadar saya usia 67 tahun. Tidak boleh main-main lagi. Sudah saja. Saya bersyukur kepada Tuhan. Di usia yang lanjut ini. Saya makin hari makin cinta Tuhan. Berarti makin hari mendekati ajalnya. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Menjadi pelaku firman. Maka saya berkata kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan saya mau panjang umur. Berikan kesehatan, tidak mau meninggal. Kenapa? Saya ingin beritakan kebenaran firman Tuhan. Supaya setiap orang menjadi orang yang bijaksana. Orang bijaksana adalah orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jauh dari kejahatan. Jauh dari orang fasik. Tapi dekatlah dengan Tuhan. Bergaul kariblah dengan Tuhan. Bergaul karib dengan firman Tuhan. Maka hidup akan menjadi orang bijaksana. Orang bijaksana adalah orang yang menabur kehidupan. Sampai langkah-langkah hidupnya menuju jalan yang dikatakan jalan kehidupan kekal buat selamanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Mulia namamu Tuhan, haleluya. Dan ajaib jalanmu, haleluya. Pimpin kami di setiap waktu. Amin Bapa. Pimpin hidupku, besar setiamu Tuhan, haleluya. Agunglah karyamu, amin, haleluya. Yesus, kami bersyukur padamu, amin, haleluya. Tuhan Yesus, pimpinlah hidupku dalam firman-Mu, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas. Dan jangan lupa berjaga dan berdoa. Ikuti firman Tuhan. Supaya kita menjadi orang bijaksana. Menuju kehidupan kekal. Buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin.